Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi terkait dengan metode simplex yang diampu oleh Bu Anissa Nurizati, ST MSC. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ramadhani Alfarizi dan beserta 3 rekan saya, yaitu Adityo dengan NIM 1044, kemudian ada Ali Prikandani dengan NIM 1074, dan Ahmad Saiful Bahari 1098, dan saya sendiri Ramadhani Alfariji 1241. Nah, di sini ada agenda presentasi yang mana poin pertama yaitu definisi metode simplex, kemudian ada contoh soal metode simplex standar, dan yang ketiga contoh soal metode simplex dua fase, kemudian ada kesimpulan. Untuk definisi metode simplex sendiri yaitu adalah suatu teknik dalam programming linear atau programan linear yang digunakan untuk mencari solusi optimal dari masalah optimal linear, baik itu untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif yang dibatasi oleh beberapa kendala atau constraints. Metode ini dikembangkan oleh George Danzig pada tahun 1947 dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di mana tujuannya adalah untuk menentukan nilai terbaik atau optimal dari suatu fungsi linear dengan variabel yang dibatasi oleh sederetan persamaan atau pertidaksamaan linear. Nah, di sini ada konsep dasar metode simplex. Yang pertama ada fungsi objektif atau objective function, yaitu fungsi yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. Contohnya adalah memaksimalkan keuntungan atau minimalkan biaya. Kemudian ada kendala atau constraints, yaitu pembatasan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear yang harus dipenuhi oleh variabel dalam masalah tersebut. Dan ada variabel keputusan. Nah, variabel ini yaitu yang menentukan solusi dari masalah dan yang akan dicari nilai optimalnya. Kemudian ada batasan not negatif, yaitu biasanya variabel dalam masalah linear harus bernilai non negatif. Kemudian untuk contoh soal 1 akan dilanjutkan oleh Adityo. Baik, di sini ada contoh soal 1 di mana kita akan memaksimalkan nilai F. Di mana di sini F sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3. Di mana kendalanya di sini ada x1 ditambah x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah kendala dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack, di mana x1 tambah x2 tambah x3 ditambah s1 sama dengan 4 dan seterusnya, sehingga dapat dihasilkan maksimalkan f sama dengan 3x1 tambah 5x2 tambah 2x3 ditambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3. Nah, setelah itu maka kita akan mendapatkan matriks A, di mana nilai matriksnya sebagai berikut. Nah, matriks A ini berbentuk kanomik, di mana nilai min 5 dari ZJ min CJ adalah negatif. Paling besar maka kolom X2 adalah kolom kunci, karena nilai 4 dari R1 adalah positif. Paling kecil maka S1 adalah baris kunci. Dan 1 adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci disebut elemen kunci sebagai yang terlihat di tabel berikut ini. Nah, karena elemen kuncinya itu 1, maka kita tidak perlu mengubahnya.
elemen kuncinya itu harus 0. Caranya adalah mengubah kolom kunci itu menggunakan formula baris kunci kali nilai bantu ditambah nilai baris literasi sebelumnya. Untuk nilai bantu sendiri, kita menggunakan nilai elemen literasi sebelumnya. Nah, nilai baris kunci ini kita dapatkan tadi itu adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, dan juga 4. Untuk nilai S2, itu kita bisa lihat X1, 1X, min 1 ditambah 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Kita bisa lihat di tabel ini, karena nilai ZJ dan CJ itu tidak ada yang bernilai negatif, maka F sudah optimal dengan nilai F sama dengan 20. Maka kita dapat memperoleh nilai dari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 0, dan F-nya tadi itu sama dengan 20. Contoh soal 2. Maksimalkan Z sama dengan 8X1 tambah 9X2 plus 5X3 dengan kendala 2X1 plus X2 plus 2X3 kurang dari sama dengan 2. Lalu ada 2X1 plus 3X2 plus 4X3 kurang dari sama dengan 6. Dan 7X1 plus 6X2 plus 2X3 kurang dari sama dengan 8. Lalu ubah kendala ke dalam bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slash, di mana 2X1 plus X2 lalu plus 2X3 plus S1 sama dengan 2. Lalu 2X1 plus 3X2 plus 4X3 plus S2 sama dengan 6. Lalu 7X1 plus 6X2 plus 2X3 plus S3 sama dengan 8. Sehingga memaksimalkan F sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 5X3 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Maka matriks A sama dengan sebagai berikut. Lalu di sini juga kita mendapat ada tabel. Kita mencantumkan kendala-kendalanya, kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita mempunyai nilai min 9 dari ZJ min CJ adalah positif paling besar, maka kolom X2 adalah kolom kunci. Karena nilai 4/3 dari R1 adalah positif paling kecil, maka S3 adalah baris kunci. Dan 3 adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci disebut elemen kunci. Contoh soal 2, karena elemen kuncinya 6, maka kita perlu mengubahnya menjadi 1, dan elemen kuncinya harus 0. Caranya adalah semua elemen baris kunci dibagi dengan 6, dan mengubah kolom kunci gunakan formula berikut. Baris kunci kali nilai bantu plus nilai baris literasi sebelumnya. Untuk nilai bantu, gunakan teman nilai literasi sebelumnya. Di sini kita ada nilai baris kunci di mana 7/6,1,1,0,0, lalu ada 1/6 dan ada 4/3. Di mana nilai S2 adalah sebagai berikut. S1 sama dengan 7/6 kali min 3 plus 2 sama dengan min 3/2. Lalu ada X2 1, X kurang 3 plus 3 sama dengan 0. Lalu ada X3 1/3 X kurang 3 plus 4 sama dengan 3. Lalu ada S1 0X kurang 3 plus 0 sama dengan 0. Lalu ada S2 0X kurang 3 plus 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Karena nilai ZJ kurang CJ masih ada yang bernilai negatif, maka F belum optimal. Lanjut ke iterasi selanjutnya.
karena elemen kuncinya 5/3, maka kita perlu mengubahnya menjadi 1 dan elemen kuncinya itu harus 0. Caranya adalah semua elemen baris kunci dibagi dengan 5/3 dan mengubah kolom kunci. Gunakan formula berikut. Baris kunci kali nilai bantu plus nilai baris literasi sebelumnya. Untuk nilai bantu, gunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya, di mana kita mendapat nilai baris kunci min 1/5, 0, 0, 3/5, 0, min 1/10, min 25. Dan kita menghitung nilai S sebagai berikut. X1 sama dengan min 1/5 kali min 3 plus dalam kurung min 3/2 sama dengan min 9/10. Lalu ada X2 0 kali min 3 plus 0 sama dengan 0. Lalu X3 1 kali min 3 sama dengan 3 sama dengan 0 juga. Dan di sini ada S1 3/5 kali min 3 plus 0 sama dengan min 9,5. Ralat di sini ada min 9/5, bukan min 9,5. Lalu ada S2 0 dikali dengan min 3 plus 1 sama dengan 1. S3 min 1/10 kali min 3 plus min 1/2 sama dengan min 1/5. Lalu di sini ada BI 2/5 kali min 3 plus 2 sama dengan 4/5. Ya, karena nilai di sini, nilai CJ dan ZJ min CJ tidak ada yang bernilai negatif, maka F itu optimal. Maka nilai dari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 6/5 atau 1,2, dan X3 sama dengan 2/5 atau 0,4, dan F sama dengan 4/5 atau 12,8. Baik, di sini saya akan melanjutkan contoh soal 3 yang dimana meminimumkan Z sama dengan 6X1 tambah 8X2 ditambah 3X3 dengan kendala yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari 5. Terus juga ada 2X1 ditambah X3X2 ditambah X3 lebih dari 8, X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 sama dengan 10, maka X1, X2 sama X3 lebih dari 0. Ubah kendala berikut untuk bentuk persamaan dengan syarat berikut. Jika kurang, maka tambahkan SI. Jika lebih, maka tambahkan min SI tambah VI. Jika sama dengan, maka ditambahkan tambahan VI. Dan yaitu ada X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 5. 2X1 ditambah X3, 3X2 ditambah X3 kurang S2 ditambah V1 sama dengan 8. X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 ditambah V2 sama dengan 10. Di fase 1 ini semua koefisien dinolkan kecuali variabel semua, sehingga min F sama dengan 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 1v1 ditambah 1v2. Tabel sebagai berikut. Nilai 5 dari ZJ dikurang CJ adalah positif paling besar, maka kolom X2 adalah kolom kunci karena nilai 8/3 dari RI adalah positif paling kecil, maka S2 adalah baris kunci. Dan 3 adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci disebut elemen kunci sebagai berikut di tabel.
Karena elemen kunci 3, maka kita perlu mengubah menjadi 1 dan elemen kunci harus 0. Dengan cara semua elemen barisan kunci dibagi dengan 3 dan mengubah kolom kunci gunakan format yaitu baris kunci kali nilai batu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Untuk nilai bantu gunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya yaitu nilai baris kunci 2/3 1 sama 1/3 0 min 1/3 1/3 dan juga 0 dan juga 8/3. Ada juga nilai SI sama nilai V2. Untuk nilai SI sendiri yaitu X1 2/3 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 1/3. Ada juga X2 buka kurung 1x min 1 ditutup kurung tambah 1 sama dengan 0. X2 buka kurung 1/3 kali min 1 tutup kurung tambah 1 sama dengan 2/3. SI buka kurung 0x min 1 ditambah 1 sama dengan 1. S2 buka kurung 1 min 1/3 dikali min 1 tutup kurung tambah 0 sama dengan 1/3. Ada P1 buka kurung 1/3 dikali min 1 ditutup kurung tambah 0 sama dengan min 1/3. V2 buka kurung 0 kali min 1 tutup kurung tambah 0 sama dengan 0. Dan juga BI buka kurung 8/3 kali min 1 tambah 5 sama dengan 7/3. Untuk nilai V2 sendiri yaitu ada X1 buka kurung 2/3 dikali min 2 ditutup kurung tambah 1 sama dengan 1/3. Ada juga X2 buka kurung 1 kali dikurang 2 tambah 2 sama dengan 0. Ada juga X3 buka kurung 1/3 X min 2 tutup kurung tambah 4 sama dengan 10/3. S1 yaitu buka kurung 0x dikurang 2 tutup kurung tambah 0 sama dengan 0. Ada juga S2 buka kurung min 1/3 kali min 2 tutup kurung tambah 0 2/3. Ada juga V1 buka kurung 1/3 kali 1/3 X dikurang 2 ditambah 0 sama dengan min 2/3. Ada juga V2 buka kurung 0x dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 1. Ada juga BI buka kurung 8/3 X dikurang 2 sama dengan ditambah 10 sama dengan 14/3. Untuk tabel sebagai berikut. Untuk F-nya yaitu 14/3. Karena nilai CZ dikurang CJ masih ada yang bernilai negatif, maka F belum optimal. Lanjut ke iterasi selanjutnya. Untuk tabel sebagai berikut. Dikarenakan elemen kunci 3, maka kita perlu mengubahnya menjadi 1 dan elemen kuncinya harus 0. Caranya adalah semua elemen barisan kunci dibagi dengan 3 dan mengubah kolom kunci gunakan formula berikut. Baris kunci dikali nilai bantu ditambah nilai baris iterasi sebelumnya. Untuk nilai bantu gunakan teman nilai elemen iterasi sebelumnya. Nilai baris kunci min 1/10, 0, 1, 0, 1/5, min 1/5, 10/3, ada juga 7/5. Di sini kita ada dua nilai yaitu nilai X2 sama nilai S1. Untuk nilai X2 sendiri yaitu ada X1, X2, X3, S1, S2, V1 sama V2 sama BI. Untuk nilai S1 X1-nya yaitu ada 2 kurung min 1/10 kali min 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/5. Ada juga X2 dibuka kurung 0x dikurang min 2/3 tutup kurung ditambah 0 sama dengan 0. Ada juga X3 buka kurung 1x min 2/3 tutup kurung ditambah 2/3 sama dengan 0. Ada juga S1 0x dikurang
2/3 ditutup kurung tambah 1 sama dengan 1. S2 buka kurung 1/5 X min 2/3 tutup kurung ditambah 1/3 sama dengan 1/5. Untuk V1 buka kurung 1 kurang 1/5 X dikurang 2/3 ditambah buka kurung 1/3 sama dengan min 1/5. Untuk V2-nya buka kurung 10/3 X dikurang 2/3 ditutup kurung ditambah 0 sama dengan min 20/9. Untuk BI-nya 8/3 X min 2/3 ditambah 7/3 sama dengan 5/9. Untuk F-nya yaitu 0. Karena nilai F 0, maka bisa dilanjutin ke fase 2. Di fase 2 ini, variabel semua tidak diikutsertakan dan koefisien dikembalikan. Karena nilai JZ dikurang CZ tidak ada yang bernilai positif, maka F sudah dioptimalkan. Maka nilai dari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 28/15 atau 1,86, X3-nya yaitu 7/5 atau 1,4. Untuk F-nya 287/15 atau 19,13. Ya, untuk kesimpulan, maka akan dilanjut oleh Ramdan. Oke, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi metode simplex ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear atau dengan tujuan untuk mencari solusi optimal dari fungsi maupun minimasi. Nah, metode ini sangat efektif dan banyak digunakan karena kemampuannya untuk mengatasi masalah dengan banyak variabel dan kendala. Nah, secara keseluruhan, metode simplex adalah salah satu teknik optimasi yang paling penting dan banyak digunakan dalam analisis masalah program linear dengan penerapan luas dalam dunia industri dan ekonomi. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pada materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.